Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi. Suma ila hadrati jami'i tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada wa salihin wa li jami'il awliya wal ulama min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bi musannifin syirban wa ma hawlihi wa ila jami'il musannifin wal mu'allifin al mukhlisin alladziina ta'allamu bi kutubihim. Suma ila hadrat jami'i ustadina wa masyayikhina wa mu'allimina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa man intasaba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ya'lamu wus ngawerui sapa Allah. Jadi sewotnya mudhari tapi maknanya madi. Karena bagi Allah semua yang ada itu telah ada dalam pengetahuan. Ya'lamu wus ngawerui sapa Allah ma ing suwiji-wiji segala sesuatu yaliju kang manjing apa ma yang masuk. Yaliju kang manjing apa ma ayat khulu tegese kang manjing apa ma fil ardi ing dalem bumi. Kama in kaya banyu seperti air. Wa ghairihi lan liyane air. Wa ma lan suwiji-wiji segala sesuatu yakhruju kang wus metu kang bakal metu. Nah, ini maknanya dua. Yakhruju kang bakal metu lan wus metu apa ma minha saking al-ard. Fi'il mudhari ketika belum kemasukan amil nawasib maknanya dua. Jadi teman-teman kalau belajarnya baru jurumiyah matan itu mudhari hanya dimaknai mustakbal. Tapi kalau Anda belajar sarahnya, misalkan Mukhtasar Jidan saja yang paling sederhana, itu nanti maknanya mudhari dua, hal dan istiqbal, menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan jika huruf fi'il mudhari kemasukan amil nasib, baru berubah menjadi makna hal atau makna sekarang. Secara umum ketika masa mutlak begitu tidak kemasukan amil apapun, maka fi'il mudhari maknanya adalah hal wal mustaqbal. Di sini maknanya hal mustaqbal. Yakhruju kang bakal metu apa ma kang wis metu apa ma minha saking al-ard kana batin kaya pira-pira tanduran seperti tanaman-tanaman wa ghairihi lan liyane nabat wa malan suwiji-wiji mengetahui segala sesuatu yang zilu kang mudun apa ma minas samai saking langit, segala sesuatu yang turun dari langit, min rizkin saking rizki. Jadi Allah membahasakan segala sesuatu yang turun dari langit itu termasuk adalah rizki. Jadi rizki kita dikasih sehat, dikasih sembuh yang asalnya sakit, dikasih uang yang nggak punya uang, dikasih peluang yang sebelumnya nggak ada peluang, itu prosesnya dari langit. Maka kita kenal namanya manajemen langit, sebenarnya adalah manajemen yang menggunakan
manajemen batiniyah atau manajemen spiritual question. Wa ghairihi lan liyane rizkin. Wa malan suwiji-wiji segala sesuatu yang aruju kang munggah apa ma, yang naik. Yas'adu tegese munggah apa ma fiha ing dalem sama. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Yang turun dari langit, rizki, ada nanti hujan, ada yang naik dari bumi naik ke langit. Ya. Fiha ing dalam sama. Apa itu sesuatu yang naik dari bumi ke langit? Min amalin, bayane saking amal. Jadi amal-amal baik seseorang, semoga amal baik kita kalau diterima oleh Allah di muka bumi ini akan dinaikkan ke langit. Wa ghairihi lan liyane amal. Dan ini tidak bisa dipahami dengan saintifik, tidak bisa dipahami oleh pendekatan sains, tapi harus dipahami secara doktriner. Wa ghairihi lan liyane amal. Wa huwa hale utawi Allah, wa haliyah. Wa huwa hale utawi Allah Ar-Rahimu. Iku zat kang banget welase sapa Allah. Ar-Rahimu iku zat kang banget welase sapa Allah. Bi auliyaihi kelawan pira-pira kekasih Allah. Bi auliyaihi kelawan pira-pira kekasih Allah. Al-Ghafuru iku zat kang banget akiye ngapurane. Zat yang maha pengampun. Jadi harus dikasih maha ya untuk menggantikan makna mubalaghah. Ghafur ya, ghafir ya, beda. Ghafir yang mengampuni. Ghafur yang maha mengampuni. Beda ya. Jadi namanya syighah mubalaghah, menunjukkan makna lebih-lebih atau makna mendalam. Al-Ghafuru iku zat kang banget akeh ngapurane lahum kedue aulia. Surat Saba ayat 2 tafsir Jalalain. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Apa saja yang masuk ke dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa saja yang telah masuk ke dalam bumi. Seperti air maupun lainnya. Ditelan bumi, ada kan istilah maupun lainnya. Mengetahui segala yang keluar. Mengetahui segala yang keluar dari bumi. Seperti tumbuhnya tanaman. Min nabatin. Seperti tumbuhnya tanaman maupun lainnya. Nanti kita dari kubur, keluar dari kubur, itu termasuk ma yakhruju minha. Mengetahui segala yang turun. Mengetahui segala yang turun dari langit. Mengetahui segala yang turun dari langit. Baik tentang rizki. Baik tentang rizki maupun lainnya, ya termasuk hujan, angin, termasuk kuih. Dan mengetahui pula segala yang naik ke langit dan mengetahui segala yang naik ke langit. Ya, baik dari amal manusia, maupun lainnya, Titik. Dialah Allah,
wa huwal ghafuru ar-rahimu. Dialah Allah zat yang maha penyayang terhadap para kekasihnya, bi auliyaihi, terhadap para kekasihnya, dan maha pengampun kepada mereka yang masuk kekasihnya itu. Gitu ya. Ini sebelum saya eksplor lebih lanjut, ini pertemuan kami dengan, mohon maaf ya, kemarin Pak Presiden, Kementerian ESDM, termasuk Pak Erlangga Hartarto, dan seluruh pejabat BI se-Indonesia, ya, waktu mewakili Pak Rektor, rapat hybrid ya di bulan Juni akhir menjelang Juli, awal Juli. Ini ada kabar yang menurut prediksi manusia tidak sedang baik-baik saja, bahwa informasi dari BMKG internasional di tahun 2050 yang orang mengatakan, Desilda juga menguatkan 2045 zaman keemasan, tapi diingat 2050 itu terjadi yang namanya iklim neraka. Iklim neraka itu menunjukkan panas bumi atau panas yang di atas bumi itu di atas rata-rata. Dan ini menjadi satu masalah besar. Dan untungnya inflasi Indonesia itu dalam keadaan stabil, bahkan cenderung naik. Ini analisa yang kemarin disampaikan termasuk Kemenku. Kembali ke konteks kita. Kemarin semua bupati di Ciayu Majakuning datang semua dengan para rektor Ciayu Majakuning. 10 tahun yang akan datang, Kuningan yang menjadi penopang air kebutuhan orang Cirebon diprediksi sedang tidak akan baik-baik saja. 10 tahun yang akan datang. Ini real ya. Sehingga apa? Kemarin semua daerah ya, Ciayu Majakuning termasuk kota Cirebon menyampaikan potensi, peluang dan tantangan. Kuningan sendiri sebagai penyangga, karena sebagian Majalengka juga ikut mengakses, Cirebon apalagi, kota apalagi, punten ya, ini menjadi satu masalah besar jika Kuningan yang sebagai daerah penopang air akan mengalami kekeringan. 10 tahun yang akan datang diprediksi akan tidak seperti ini atau tidak akan baik-baik saja menurut ilmu mereka dengan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ya, termasuk pembangunan dan terus pembangunan. Yang kedua, terus njuk piye nek cara Jogjane, kumaha iya njuk kepiye, terus bagaimana? Maka Bupati Kuningan PJ sekarang ini menyampaikan sedang menyusun kurikulum berbasis kearifan lokal, bagaimana semua kurikulum di Kabupaten Kuningan itu mengarah untuk pelestarian pegunungan atau Gunung Ciremai untuk menopang air itu, termasuk penghijauan. Harus ada tindakan extraordinary begitu. Semuanya mengatakan ada kegelisahan. Termasuk kenapa pemerintah Indonesia membangun bendungan begitu banyak, karena dikhawatirkan ketika 2050 terjadi iklim neraka ya. Jadi iklim neraka itu panas itu, maka tanaman-tanaman nanti berkurang. Punten ya, daerah Kang Madi, daerah Pati sama kekurangan. Kalau air kekurangan, maka maaf, tanaman-tanaman tidak tumbuh. Kalau tanaman berkurang atau tidak tumbuh, naudzubillah min dzalik, maka suplai makanan ini akan bermasalah. Dan ini dampaknya adalah inflasi. Nah, mohon maaf, semua pemaparan itu tentu pendekatannya adalah saintifik, pendekatannya adalah lahiriah, belum menggunakan pendekatan batiniah. Untung waktu itu Prof. Nazaruddin Umar begitu ya, menutup doanya begini. Ya saya kira pendekatan ini adalah, ayat ini adalah untuk menguatkan. Jadi jangankan 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun yang akan datang, sampai hari kiamat itu semuanya by design. Sudah direncanakan oleh Allah. Ada kata kunci yang kita menjadi optimisme bahwa air akan baik-baik saja. Kita yang hidup di bumi di wilayah Cirebon misalkan ini akan mendapatkan hal yang baik-baik saja. Kata kuncinya satu, menjadi para kekasih Allah. Nah, kekasih Allah itu bagaimana?
ala inna awliya ila khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Begitu ya. Mohon maaf, tidak tergantung kepada selain Allah. Tentu ini mentalitas yang dibangun untuk membuat manajemen langit. Karena soal hujan pun itu dibahas dalam ayat ini. Sehingga prediksi hujan akan kering di tahun 2050 itu sesuatu yang sungguh sangat menakutkan jika hanya menggunakan ilmu BMKG atau ilmunya orang-orang yang menggunakan saintifik. Maka Profesor Dr. Mukti Ali, salah satu rektor UIN pada saat itu, sebelum kami masuk ke sana, itu yang namanya, kita kenal namanya pendekatan saintifik cum doktriner. Oleh beliau dikatakan, keilmuan itu tidak hanya menggunakan saintifik, tapi juga menggunakan pendekatan doktrin agama atau keyakinan agama. Salah satunya itu ini. Ayat bagaimana, mohon maaf, Indramayu ini terkendala dengan nanti mohon maaf pencemaran dari pabrik. Kemarin Bupati Indramayu PJ-nya juga menyampaikan, punten ini, seperti itu. Majalengka pun sama. Kota Cirebon, maaf, bukan kota produktif, tapi kota konsumtif itu. Jadi kita ini berada di kota adalah bukan wilayah produktif, tapi wilayah konsumtif. Cirebon Kabupaten yang ngomong Pak PJ nih, resmi nih, ketemu langsung. Kabupaten Cirebon, punten buat ini data terakhir. Itu memang pertanian banyak, tetapi lagi-lagi kendalanya adalah kasus banyak petani di Cirebon ini terkena masalah ijon. Yaitu apa? Padi belum panen sudah dijual karena mohon maaf terlilit hutang atau permasalahan ekonomi. Ini lagi-lagi persoalan. Sehingga surplus padi Kabupaten Cirebon berbeda dengan Indramayu. Mohon maaf, ini persoalan. Jadi ternyata tanahnya oke, pertaniannya oke, tapi mohon maaf manusianya sedang tidak baik-baik saja, terlilit dengan persoalan sehingga panen-panennya itu tetap. Kenapa kita kok diserang padi dari Delanggu, dari Cianjur, sedangkan Cirebon, Indramayu itu dekat sekali. Ini harus dipahami, yang terjadi adalah yang beli itu adalah para tengkulak-tengkulak yang punya uang, bokhir-bokhir atau taipan-taipan itu sendiri. Ini persoalan yang disampaikan kemarin ketika evaluasi di BI di Jalan Darsono kemarin. Dan ini ya Darsono, mohon maaf, ini persoalan yang serius. Maka dari itu kepada teman-teman semuanya, mohon maaf yang di Kuningan maupun yang di Cirebon, ini menjadi tugas kita. Oke ya, dari segi aspek saintifik saya kira negara melalui pemerintah tentu mengupayakan dengan berbagai program, silahkan itu kita dukung. Yang kita sendiri sebagai santri yang punya backup manajemen langit, pastikan kita mencoba untuk menjadi kekasih-kekasih Allah dengan berusaha bagaimana kita mencoba untuk menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai kita itu kuncinya cuma satu. Kata Rasulullah SAW, ya ridhonya Allah itu ketika kita dalam ketaatan. Kalau generasinya adalah generasi Z seperti ini, naudzubillah yang banyak dikritik, generasi mager, generasi yang nggak mau sekolah, nggak mau kerja, nggak mau capek, mudah layu ketika ada masalah, sehingga Prof. Renal Kasali mengatakan itu adalah generasi strawberry, ya jauh dari kata-kata untuk mendapatkan status keauliaan atau kekasihnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini inilah santri punya peran untuk menggunakan manajemen langit dalam rangka mengatasi kekeringan, iklim neraka yang diprediksi pada tahun 2050. Ini persoalan dan ini resmi disampaikan di negara dan tentu semua pemerintah daerah yang didatangkan waktu itu menjadi tercengang dan menjadi PR bersama. Bagaimana memanfaatkan air. Makanya mohon maaf dengan segala hormat, alhamdulillah Darul Ulum nggak pernah kekurangan air dalam sejarahnya, bahkan cenderung kelebihan air. Tetapi tentu ini tidak untuk bermaksud untuk kita nyaman di masa-masa yang akan datang. Tentu semuanya harus by design, kita harus bagi perencanaan, harus menggunakan tidak hanya manajemen langit, tentu mbak-mbak kangkang, penggunaan air tentu sebaik-baiknya. Mohon maaf ya kalaupun kita nyemprot air di luar, lebih kepada untuk kenyamanan ngaji. Mohon maaf, ini kalau nggak semprot, tempat ngaji kita debu. Pagi untuk ngaji, nanti siang ngaji, sore ngaji. Kalau nggak disemprot, ya debu semua. Dan efeknya nanti akan terjadi penyakit iritasi termasuk batuk-batuk itu sendiri. Bagaimana rumah api, bagaimana masjid, semuanya kan debu semua. Ya karena memang di sampingnya kita harus ikhtiar. Punten ya pasir ini ya nggak problem, ini mau kita selesaikan sehingga maknanya adalah pesantren harus bersih.
Pesantren harus menjadi pelopor, jangan sampai pesantren membeli. Punten Mbak ya, jadi nggak bersih itu nggak kita banget lah begitu. Jadi mohon untuk sandal rapi, mohon maaf ya untuk segala sesuatu yang rapi, dan kita punya riset yang melakukan adalah asesor tingkat internasional bahwa kebersihan mempengaruhi kecerdasan. Ini by riset ya. Jadi kami mohon maaf ya, di kami ini di kalangan akademisi ngomong itu harus by data semua, nggak boleh ngomong asal katanya. Itu namanya hoax. Maka kami selalu berbasis data untuk menyampaikan segala sesuatu. Dan itu sudah diajarkan sejak kami di pondok. Jadi ngomong ceramah orang nggo kitab itu aja didungokke mestine. Ceramah opo ngomong opo orang ngomong kitab kuwi. Ha to, punten ini dieling-eling kuwi. Ya. Jadi semua saja kalau berbicara depan publik harus by data, ya, harus by referensi, jangan asal ngomong. Saya pastikan semua omongan kita akan memiliki pertanggungjawaban nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berani nggak berani kita ngaji sembarangan, ngaji nggawa kitab. Jangan ngaji nggawe wong nangis, gawe wong tersenyum bahagia ketawa-tawa tapi tanpa kitab. Itu problem besar bagi kita ini. Titik ya.